Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviandi dengan NIM 1823339, jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Kode etik dalam perusahaan global. Ikhtisar kode etik global berpegangan pada standar bisnis yang sangat tinggi dan perilaku profesional, reputasi sebagai perubahan yang beretika dan saling menghargai dapat digunakan untuk berbisnis, merupakan keunggulan bersaing yang sangat penting, dan tanggung jawab dan komitmen untuk memastikan keberhasilan jangka panjang perusahaan demi kepentingan para pelanggan dan pegawai. Keberhasilan tergantung pada kemampuan dalam mengambil keputusan yang selaras dengan nilai-nilai yang berlaku. Kode etik global digunakan sebagai alat untuk membantu membuat keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah etika yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 2. Prinsip etika dalam pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga. Penawaran keuntungan moral pasar bebas yaitu: yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair. Kedua, ada aturan yang jelas dan fair karena itu etis. Yang ketiga, pasar memberi peluang yang optimal. Keempat, dari segi penerapan ekonomi pada tingkat pertama ekonomi, pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Materi selanjutnya, globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi atau pasar bebas merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Dengan adanya pasar bebas, ada hambatan terhadap kegiatan bisnis dihapuskan atau dikurangi. Oleh karena itu, hambatan tarif maupun non-tarif, hambatan tarif seperti pajak bea cukai, pajak barang mewah, pajak ekspor impor dan lain-lain sebagainya. Sedangkan hambatan non-aktif seperti syarat-syarat yang dibutuhkan dalam ekspor impor barang serta kebijakan yang dimiliki suatu negara. Materi selanjutnya, peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, efektif. Karena begitu terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu, pemerintah akan bertindak efektif dan konsekuen untuk membela pihak yang dilanggar dan menegakkan keadilan. Kedua, minimal. Karena sejauh pasar berfungsi dengan baik dan fair, maka pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur. Selanjutnya, perbajakan pada perusahaan global. Intensifikasi pajak dari perusahaan penanaman modal asing atau PMA menjadi salah satu fokus Direktorat Jenderal Pajak tahun ini. Jaringan perusahaan PMA yang ada di berbagai negara memungkinkan terjadinya upaya penghindaran pajak. Khusus Uni Eropa, penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa sekitar 1 triliun euro. Contoh kasus. Saya mengambil kasus Indomie
yang mendapat larangan untuk beredar di wilayah Taiwan dikarenakan Taiwan mengatakan bahwa Indomie mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam mie adalah asam benzoat. Lalu, zat ini biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran di wilayahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.